Hari ini tanggal 23 September 2025. Dunia menyaksikan. Namun, kisah Palestina terus ditulis dalam babak kesedihan dan ketahanan. Apa yang kita saksikan bukan hanya konflik jauh yang diberitakan di berita malam, tetapi tragedi kemanusiaan yang mendalam yang terjadi secara nyata. Udara di Gaza tebal dengan debu dari puing-puing dan bau putus asa yang menyengat. Sementara di tepi barat, ketegangan melilit seperti pegas, siap putus kapan saja. Ini adalah kenyataan bagi jutaan warga Palestina. Kehidupan sehari-hari yang ditandai oleh ketidakpastian, kehilangan, dan perjuangan untuk hak asasi manusia yang paling dasar. Hidup mereka telah berubah secara permanen. Masa depan mereka tergantung pada keseimbangan manuver politik dan operasi militer. Situasinya telah mencapai titik kritis, titik tanpa kembali bagi banyak orang. Angka-angka, meskipun mengejutkan, hanya menceritakan sebagian kecil dari kisah. Di balik setiap statistik ada wajah, keluarga, mimpi yang hancur. Komunitas internasional bergulat dengan bahasa diplomatik dan resolusi, tetapi di lapangan, mata uangnya adalah kelangsungan hidup. Sebuah pemandangan penderitaan mendalam yang menuntut perhatian tak tergoyahkan dan empati kita yang mendalam. Kata kelaparan itu artinya kegagalan yang parah banget. Di bulan September 2025, kegagalan itu resmi diumumkan di wilayah Gaza. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB mengkonfirmasi kelaparan sudah melewati batas dan jadi bencana kelaparan besar-besaran. Ini bukan bencana alam, ini bencana buatan manusia. Akses yang dibatasi, infrastruktur yang hancur, konflik yang terus-menerus. Prediksinya bahkan lebih menakutkan. Kelaparan diperkirakan akan menyebar ke Deir al-Balah, Khan Yunis. Mencari sepotong roti saja sudah jadi perjuangan hidup atau mati bagi ratusan ribu orang. Yang paling rentan seperti biasa adalah anak-anak. Tubuh kecil mereka membayar harga tertinggi untuk konflik yang tidak mereka buat. Gizi buruk melonjak ke tingkat yang mengerikan. 12,5% di kota Gaza sekarang menderita gizi buruk. Ini berarti hampir 1 dari setiap 3 anak kurus kering. Pertumbuhan mereka terhambat, sistem kekebalan lemah. Ini bukan cuma angka statistik. Bayi-bayi yang tangisnya melemah karena lapar, jumlah kematian akibat pembunuh diam-diam ini meningkat setiap hari. Sampai awal September, catatan resmi mendokumentasikan 404 kematian terkait gizi buruk sejak eskalasi konflik. Di antara para korban ini, ada 141 anak. Angka-angka ini diyakini secara luas jauh lebih rendah dari angka sebenarnya. Banyak kematian tidak tercatat dalam kekacauan. Keluarga terpaksa mengubur orang yang mereka cintai tanpa dokumen resmi. Setiap kematian adalah tuduhan terhadap dunia yang gagal menjamin hak asasi manusia yang paling mendasar, hak untuk mendapatkan makanan. Sistem kesehatan Gaza sudah tidak berfungsi lagi. Itu seperti bayangan dari apa yang dulu ada, kumpulan bangunan yang hancur karena bom dan staf yang kelelahan serta kewalahan. Jurnal medis terkenal, The Lancet, baru-baru ini melaporkan bahwa sistem ini hampir sepenuhnya tidak berfungsi. Ini adalah kenyataan pahit bagi lebih dari 2 juta orang yang terjebak di jalur Gaza. Ketika seorang anak terluka oleh pecahan peluru, ketika seorang ibu hamil akan melahirkan, ketika seorang lansia terkena serangan jantung, seringkali tidak ada tempat untuk pergi. Institusi yang seharusnya menjaga kehidupan justru menjadi sasaran. Simbol masyarakat yang dihancurkan secara sistematis dari dalam. Kerusakan fisiknya sangat parah dan tampaknya disengaja. Human Rights Watch melaporkan bahwa hampir 84% dari semua fasilitas kesehatan di Gaza telah rusak atau hancur total. Ini termasuk rumah sakit, klinik perawatan primer, dan bangsal bersalin. Dokter, perawat, dan para medis, para pahlawan yang tetap tinggal untuk melayani komunitas mereka, sendiri telah menjadi korban. Hilangnya fasilitas ini berarti bukan hanya ketidakmampuan untuk mengobati cedera trauma akibat konflik, tetapi juga runtuhnya total perawatan medis rutin untuk penyakit kronis, penyakit menular, dan kesehatan anak dasar. Keruntuhan sistem layanan kesehatan adalah garis depan yang sunyi dan brutal dalam perang ini. Masa depan sebuah masyarakat dibangun di ruang-ruang kelasnya. Di Gaza, ruang-ruang kelas itu kini hanya tinggal puing-puing. Dan masa depan yang diwakilinya sedang dihapus secara sistematis. Tingkat kehancuran infrastruktur pendidikan hampir menyeluruh. Laporan dari Human Rights Watch memastikan bahwa lebih dari 87% dari semua bangunan sekolah di seluruh jalur Gaza telah rusak atau hancur total. Setiap universitas mengalami nasib yang sama. Perpustakaan mereka terbakar, laboratorium mereka hancur,
Ruang kuliah mereka sunyi. Ini bukan sekadar kerusakan sampingan, ini adalah penghancuran yang ditarget terhadap kemampuan suatu bangsa untuk belajar, tumbuh, membangun kembali. Kerugian manusia akibat kehancuran pendidikan ini bahkan lebih memilukan. Impian masa depan yang lebih baik telah padam bagi ribuan pikiran muda yang cerdas. Sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 10.000 siswa telah terbunuh di Gaza. Mereka adalah anak-anak dan remaja yang dulunya memiliki ambisi untuk menjadi dokter, insinyur, seniman, dan guru. Potensi mereka tidak akan pernah terwujud. Bersamaan dengan mereka, 441 staf pendidikan juga telah terbunuh. Guru, kepala sekolah, profesor universitas. Saat perhatian dunia terfokus pada bencana di Gaza, tepi barat yang diduduki termasuk Yerusalem Timur juga mengalami peningkatan kekerasan yang menghancurkan. Ini bukan hal baru, tapi intensitas dan frekuensi kejadian telah meningkat ke tingkat yang mengkhawatirkan, menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan bagi masyarakat Palestina. Sejak kejadian tanggal 7 Oktober 2023, 987 warga Palestina telah tewas di tepi barat, menurut data yang dikumpulkan oleh UNRWA. Kematian ini terjadi selama serangan militer di pos pemeriksaan, saat protes, dan dalam perkelahian dengan pemukim Israel. Kekerasan ini sangat mematikan di tahun 2025. Tahun baru tidak membawa jeda, malah itu membawa gelombang konflik yang lebih brutal. Sejak awal tahun ini saja, 181 warga Palestina telah tewas di tepi barat. Angka ini termasuk setidaknya 37 anak-anak, nyawa muda yang terenggut dalam baku tembak pendudukan yang sudah mendarah daging. Kenyataan sehari-hari bagi banyak warga Palestina di tepi barat melibatkan navigasi jaringan pembatasan pergerakan yang rumit, menghadapi ancaman kekerasan pemukim, dan menanggung serangan yang sering dan seringkali kejam oleh pasukan Israel ke kota-kota dan kamp-kamp pengungsi mereka. Dalam perkembangan diplomatik yang penting, dan jujur saja, cukup mengejutkan, sebuah keretakan besar telah muncul dalam kesepakatan lama di antara kekuatan Barat. Pada September 2025, Australia, Kanada, Inggris secara bersamaan mengumumkan pengakuan resmi mereka terhadap negara Palestina. Langkah terkoordinasi oleh 3 negara berpengaruh ini, 2 diantaranya adalah anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan semuanya anggota JCB, mengguncang komunitas internasional. Ini menunjukkan perubahan kebijakan yang monumental, memberikan tekanan diplomatik besar pada Israel dan sekutu terkuatnya, terutama Amerika Serikat, untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka. Tindakan ini menandakan frustrasi terhadap proses perdamaian yang macet dan krisis kemanusiaan yang semakin dalam. Ketiga negara ini kini bergabung dengan lebih dari 140 negara yang sudah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, bobot pengakuan mereka jauh lebih signifikan daripada angka semata. Selama beberapa dekade, negara-negara G7 sebagian besar mempertahankan sikap bersatu. Meskipun demikian, keputusan Inggris, Kanada, dan Australia telah mengubah lanskap konflik Israel-Palestina. Kisah Gaza di tahun 2025 itu, jujur saja, adalah kisah tentang pengungsian. Ini adalah kisah Exodus yang tak ada habisnya, tentang penduduk yang terus-menerus bergerak dalam ketakutan. Di bulan Agustus, militer Israel mengeluarkan peringatan keras kepada penduduk kota Gaza. Mereka diperintahkan untuk mengungsi, bergabung dengan ratusan ribu orang yang sudah pindah ke selatan karena militer bersiap untuk mengerahkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perintah ini memicu gelombang kepanikan massal dan pelarian, memaksa keluarga-keluarga untuk sekali lagi meninggalkan rumah mereka, meninggalkan barang-barang mereka, dan meninggalkan sisa-sisa kehidupan lama mereka tanpa jaminan keamanan. Skala pengungsian ini sulit untuk dipahami. Pertahanan Sipil Palestina mengatakan sekitar 450.000 orang melarikan diri setelah perintah Agustus. Selain itu, banyak yang sudah mengungsi berkali-kali sejak konflik dimulai hampir 2 tahun lalu. Jalan-jalan menuju selatan menjadi sungai manusia. Pria, wanita, anak-anak, orang tua. Banyak yang berjalan kaki membawa apapun yang bisa diselamatkan. Mereka bergerak melalui lanskap reruntuhan, di bawah ancaman serangan udara. Perjalanan mereka adalah bukti naluri bertahan hidup. Tidak ada tempat yang aman, hanya pencarian tempat yang mungkin lebih aman. Saat kita berada di bulan September 2025, keadaan di Palestina sangat hancur. Gaza adalah tempat kelaparan dan reruntuhan. Sistem kesehatan hancur total. Pendidikan hancur total.
Tepi barat adalah tempat kekerasan yang terus membara. Jumlah korban tewas terus meningkat tanpa henti. Jutaan orang terusir dari rumah-rumah yang sudah tidak ada lagi. Faktanya jelas, kenyataannya kejam, dan penderitaan manusia hampir tidak bisa dibayangkan. Namun, di tengah pemandangan kacau balau ini, ada sesuatu yang penting yang tetap bertahan. Semangat yang terpatahkan. Itu adalah semangat sumut, penolakan yang tenang dan kuat untuk dihapus dari tanah dan sejarah mereka sendiri. Ketahanan ini terlihat pada dokter yang melakukan operasi dengan cahaya ponsel. Ketahanan ini terlihat ada guru yang mengumpulkan anak-anak di tenda untuk menceritakan kisah. Ketahanan ini terlihat pada keluarga yang berbagi potongan roti terakhirnya dengan tetangga. Pergeseran diplomatik baru-baru ini, negara-negara G7 mengakui negara Palestina, menawarkan secercah harapan, meskipun tidak pasti. Dunia memiliki kewajiban moral untuk melampaui ungkapan keprihatinan dan mengambil tindakan tegas, dan hak sederhana untuk hidup damai di tanah mereka sendiri.